Assalamualaikum, salam Jumat berkah buat semuanya, buat yang muslim dan non muslim semuanya ya. Aku membuat postingan ini untuk apa ya, untuk memotivasi agar kita selalu semangat berbuat baik ya. Berbuat baik itu bukan hanya pada manusia, sesama manusia ya, tetapi terutama kepada alam semesta ya, di akhir zaman ini. Doa mereka tuh makbul ya. Ini tuh ini. Jadi dulu itu aku punya banyak kucing, banyak sekali. Sekarang ini hanya beberapa ya, karena seperti manusia ada regenerasi, pergantian generasi. Jadi di sini Mira, Amira, how are you Amira? Hey, Assalamualaikum Amira. Ini paling rewel. Ini mau udah bisa mijitin tuh. Ini sebenarnya di dalam kemarin, cuman sekarang di luar biar dia bebas. Karena seneng apa ya? Seneng melakukan apa ya? Kayak manusia lah ya. Jadi dia ada kalanya pingin menikah gitu lah ya. Jadi kasihan kalau dibiarin di dalam. Jadi dibebaskan. Tuh itu si Kiko. Kiko, how are you Kiko? Jadi di sini tuh aku dikelilingi qadarullah, dikelilingi banyak kucing di Bekasi itu. Di sini tuh Allah sudah mengatur ya. Aku harus tinggal di mana, terus rezekinya apa, terus harus ngapain. Qadarullah ya, Allah tuh sudah mengatur semuanya, karena tidak semua tempat bisa seperti ini gitu. Jadi di sini memang udah wilayahnya perkucingan ya, perkucingan. Jadi apa ya? Di sini tuh aku pernah bertanya kepada ayahnya anak-anak ya, bagaimana sih cerita asal mula kucing gitu ya. Jadi kucing itu katanya jadi apa ya, kalau kita mah, kalau orang mah mualaf ya. Mualaf. Hei kamu, kucing tuh mualaf katanya dari harimau, betul tidak sih? Apa yang kalau kita simpulkan ya. Jadi dari bukan reinkarnasi ya. Kalau kita mah apa ya? Dari harimau. Jadi kalau katanya diusap gitu, diusap malaikat, harimau diusap malaikat jadi kucing. Aku tidak mengerti lah bagaimana sih ceritanya itu. Jadi kalau manusia mah diibaratkan jadilah segede gini, jadi mualaf ya gitu ya. Amira, si Amira tuh paling cantik tuh, paling Amira tuh matanya biru tuh, Mir. Dia udah aku latih bisa mijitin, bisa apa, makanya udah kayak manusia. Cuma kan aku harus memberikan kebebasan pada dia gitu. Tuh si Kiko tuh. Nah, jadi biar mereka merasakan hidup nikmat ya. Sebentar sayang tuh. Dulu mau banyak banget. Sekarang ini aku mau membebaskan juga kucing luar ya, yang pada kesini mau singgah makan maksudnya. Di sini tuh apa ya? Halo, selamat pagi. Itu adalah ibu mertua aku. Tuh, selamat pagi ya. Jadi semua tamu yang datang ke sini tuh pasti melihat foto ini. Ya. Yang ada tuh ini, karena yang besar. Maksudnya ini foto kepercayaan. Maksudnya apa ya? Aku tidak tahu lah ya. Pokoknya keilmuan beliau ini ada hubungannya dengan perairan. Jadi aku selalu menghormati apa yang beliau yakini ya. Karena aku punya kepercayaan sendiri dari nenek aku. Di sini beliau sayang banget sama aku tuh. Setiap kali aku lahiran pasti dimanjain, dimasakin, tidak boleh ngapa-ngapain. Mertua aku tuh luar biasa ya. Beliau itu tegas, seperti galak, tapi baiknya luar biasa. Jadi kayak melebihi, kayak diibaratkan mah kalau aku bilang nggak seininya begitu gitu ya, nggak seperhatian sih. Beliau itu sampai aku tidak boleh gerak sama sekali ketika lahiran gitu. Pokoknya apa-apa aku yang ini katanya gitu. Benar-benar sayang sama cucunya tuh. Jadi beliau kalau ada yang macem-macem, galak luar biasa. Di sini pada tahu semua jemaah yang lama-lama itu, iya bener-bener kan namanya ya, itu bener-bener luar biasa galak. Kalau apalagi kalau udah menyangkut cucunya ya. Di sini apa ya, di sini tuh
selalu mengajarkan jalan yang lurus ya, tetap ya. Beliau itu kalau dibilang apa ya, ada yang leluhur ya, tapi berusaha selalu lurus ya, jangan melakukan, maksudnya sesuatu hal yang menyimpang ya dari ajaran Allah dan Rasul ya. Jadi di sini tuh sepulang umroh 2018 aku mengambil keputusan untuk istilahnya jangan mengadakan lukisan di dalam rumah yang sebesar sekali ya. Ini kan lukisan Ibu Ratu ya. Jadi aku dihadapkan kepada dunia perjin. Jadi di sini tuh ya begitulah. Dan di sini tuh beliau, kalau ngomong kayak beliau itu orang yang datang itu berdasarkan niat masing-masing gitu. Ada yang niatnya ya seperti apalah ya. Kalau ini dari perlautan ya, bukan berhubungan dengan keilmuan ayahnya ya. Aku qadarullah dipertemukan dengan semua ruh-ruh baik, soleh, jahat. Ada juga yang minta tolong, ada ruh ada yang minta maaf, yang dulu menyakiti aku ya, terus meninggal, datang ke aku, minta maaf katanya gitu. Terus ada unsur politiknya. Jadi dia minta maafnya setelah meninggal tuh. Di situ jangan ngomongin itu. Jadi beliau ini sosok yang bijaksana, baik ya. Aku menghormati, dan aku tidak bisa mengikuti ritual mandi purnama ya, kayak seperti itulah. Aku menghormati. Kalau tujuan baik aku tidak pernah itu ya. Selalu toleransi lah, karena kita punya keyakinan masing-masing. Jadi ayah dan anak-anak kita tidak pernah mempermasalahkan. Jadinya apa ya? Jadi setelah aku tidak mengadakan lukisan di dalam rumah, auranya beda. Jadi ceria, cerah ke semuanya ya, ke segala. Karena mungkin di situ sugesti juga. Jadi ya di sini tuh aku tidak mau merasa takut, karena kalau malam itu seperti hidup. Jika ada yang berkata lukisannya itu seperti hidup ya, terutama dari mata ya, itu rasanya seperti hidup. Jadinya selama belasan tahun ya aku ya bersama lukisan di dalam rumah. Kalau untuk ayahnya mah katanya seni itu seni katanya, tapi kan aku takut gitu ya. Jadi gede segede gini nih, lukisannya gede di atas tangga tuh gede. Jadi lukisan tuh dari matanya itu seperti hidup dan auranya beda gitu ya. Jadi segen buat naik ke atas gitu, segen. Ini Syekh Abdul Qadir Jailani tuh, ini taruh di luar tuh, ayahnya itu ngiduk di sini, terus Wali Songo gitu ya. Tuh. Ini silat tuh, di sini tuh ada silatnya tuh dulu ya. Sekarang mah udah istirahat. Jadi waktu aku selesai kan ada istilahnya larung ya, istilah Jawa ya, larung kan. Larung itu berarti tidak boleh sembarangan ya. Kalau tidak suka berarti jangan dibakar, jangan dibuang, tapi diiniin ke air gitu ya, di larung. Kalau bahasa Jawanya larung. Jadi ada bisikan, kalau kamu tidak mau ini di larung, kayak udah aku ini dilarungin ya. Jadi tidak boleh sembarangan menggambar, tidak boleh sembarangan membuang, membakar. Kalau ada yang punya gitu ya, janganlah ya, harus hati-hati. Itu kan Nabi Muhammad aja tidak boleh ya sembarangan untuk digambar, dan tidak boleh ya, tidak boleh, kecuali hanya ya buat kalau kita memberikan petunjuk kepada semua mukmin lah ya. Jadi tidak boleh, Nabi Muhammad itu tidak boleh. Terus kalaupun ada yang bertemu Nabi Muhammad hanya sekali yang maksudnya gini, dalam mimpi atau dalam seolah-olah mimpi, hanya sekali. Dan aku pun
dipertemukan sama sosok beliau ya nih. Beliau menghormati aku, pecinta lingkungan di belakang, karena aku berusaha ingin lingkungan itu rapi gitu, nyaman, hijau gitu ya. Jadi di sini tuh beliau itu menghormati aku dan prinsip aku gitu. Jadi di situ, jadi aku dipertemukan dengan beliau itu, aku menghormati sesama makhluk ciptaan Allah ya. Makanya aku katakan beliau ya. Waktu aku hamil anak yang ketiga, lagi hamil besar, jadi dimimpikan beliau tuh, hamil anak yang ketiga tuh dimimpikan beliau gitu. Jadi di sini tuh sampai ada begini, si om yang jemaah sini ya sempat ngomong, Umi itu awas loh, itu lukisan katanya si Umi udah berani buang, nanti kualat loh. Alhamdulillah qadarullah ya, sampai sekarang karena aku tujuan baik dan demi kebaikan ya, agar anak-anak tidak takut gitu ya. Karena lukisannya besar banget, Bo, segede gini tuh. Kalau tiap malam tuh suka aku lewat lihat. Sebenarnya aku jarang akses untuk ke lukisan itu, jarang aku lewati ya, karena segen ya. Jadi aku bikin ruangan yang khusus atas itu. Jadi kalau istilah Sunda mah jadi nyaman lah, hegar gitulah, nyaman, hegar, jadi enak lah semuanya buat di harus ya, karena tidak boleh ada satu ruangan yang tidak dibersihkan atau tidak di itu sama kita ya. Kalau dibilang ya itulah, tidak disentuh, kalau kita harus di ini gitu, harus diruat, ruat rumah. Jadi itu keilmuan leluhur dari keluarga ayahnya itu, dari keluarga ini ya, terutama tidak semua keluarga ayahnya ikut ya, karena ada pilihan. Kayak ibu mertua itu lebih ini ke yang ini, ayahnya anak-anak ya, anak-anak berarti berhati-hati, galak banget ini mah. Jadi aku juga mau ngapa-ngapain begini, aku membuat YouTube maksudnya gini, aku dituntun untuk buka YouTube, tapi beliau silakan gitu, mempersilakan kalau kegiatan itu tidak menyita waktu anak-anak, tidak mengganggu, terus ada manfaatnya gitu buat aku. Tujuannya baik ya, aku tuh hanya ingin memotivasi orang-orang tuh jangan bersedih, apapun kondisi sekarang tuh jadi harus ceria gitu ya, jangan berputus asa gitu. Akhirnya kalau berputus asa kan banyak yang melakukan hal-hal yang instan gitu lah di situ. Jadi untuk menceriakan ya, almarhumah juga seneng kalau udah bareng sama aku, pasti dia nyanyiannya apa tuh, lir tandure semilir. Nah itu, jadi dia itu kenapa ya almarhumah itu seneng nyanyiin lagu Jawa depan aku gitu. Terus aku juga kan seneng nonton Sunan Kalijaga. Jadi dulu dari didikan keluarga tuh ayah ya selalu nyetel standby dari televisi tuh nonton acara Sunan Kalijaga gitu lah di situ. Jadinya pas ngeliat aku pasti kalau lagi masak pasti itu aja yang dinyanyiin. Ler tandure wo someler. Itu aku juga kurang paham lah bahasa Jawa. Jadi intinya di situ. Jadi di sini tuh almarhumah adalah mertua yang benar-benar luar biasa. Buat aku ya, khususnya aku dan anak-anak, luar biasa. Memberikan perlindungan yang khusus.